Pernah kepikiran nggak gimana perubahan super kecil yang dilakuin tiap hari, ternyata bisa bawa transformasi besar dalam hidup kita? Prinsip ini kan ada di buku Atomic Habits ya, James Clear. Kita sering denger lah. Tapi, gimana menerapkannya di tempat yang unik banget kayak pesantren? Hari ini kita bakal selami nih sebuah program kerja yang dirancang khusus buat para santri, pakainya yaitu kerangka Atomic Habits. Sumber kita ini mengurai cara menumbuhkan kebiasaan baik sekalian memangkas yang buruk di sana. Jadi, misi kita di sesi mendalam ini, ngertiin gimana ide perubahan kecil tapi konsisten ini bisa diadaptasi. Dan mungkin, malah jadi lebih kuat ya, dalam konteks pendidikan Islam berasrama. Oke deh, mari kita mulai bongkar ini. Pertama nih, kenapa sih pesantren kok jadi tempat yang kayaknya pas banget buat ide Atomic Habits ini? Sumbernya bilang, lingkungan pesantren itu kan komunal ya, terus terstruktur banget. Ada rutinitas sholat jamaah, ngaji, tugas harian. Itu semua kan emang udah kayak, ya, pabrik pembentuk kebiasaan gitu. Beda banget sama dunia luar yang, ya, banyak distraksi lah. Pakai teknik Atomic Habits, tapi juga menyelaraskannya gitu, secara mendalam dengan nilai-nilai Islam yang udah ada, udah hidup di pesantren. Konsep perbaikan kecil tapi konsisten itu kan, nyambung banget sama prinsip istiqomah. Oh, konsistensi dalam beramal itu ya? Iya, betul. Dan juga tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, ingat hadis yang populer itu kan, amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Jadi ini bukan cuma adaptasi biasa, tapi kayak penguatan akar spiritual yang emang udah ada. Dan ada lagi nih, pergeseran kunci yang ditekankan banget. Fokusnya itu bukan cuma pada melakukan kebiasaan, hasilnya gitu, tapi lebih ke menjadi seseorang dengan identitas baru. Bukan sekedar mikir, saya pengen sholat 5 waktu, tapi lebih ke saya ini tipe orang yang nggak pernah ninggalin sholat gitu. Nah, perubahan berbasis identitas ini, kata sumbernya sih, jauh lebih nempel, lebih kuat buat jangka panjang. Wah, menarik. Jadi fokus ke menjadi ya. Lalu praktisnya gimana? Gimana ini diterapkan pakai 4 hukum perubahan perilakunya James Clear, tapi versi santri gitu. Coba kita bedah satu-satu ya. Hukum pertama, jadikan jelas, make it obvious. Contohnya kan gampang ya, kayak naruh sajadah di tempat yang kelihatan. Tapi tadi disebut juga teknik pointing and calling. Itu apa lagi tuh? Iya, pointing and calling, ini aslinya teknik dari Jepang, dulu buat keselamatan kerja di kereta api. Tujuannya itu ningkatin kesadaran. Caranya, dengan nyebutin tindakan kita secara lisan sambil nunjuk gitu. Oh, oke. Nah, di konteks pesantren ini, santri bisa aja bilang, saya siapkan sajadah untuk zuhur. Sambil dia ngelakuin itu, ini bikin isyarat untuk sholat jadi lebih kelihatan secara mental. Jadi nggak gampang kelewat lah di tengah kesibukan. Contoh lain ya tadi, bikin niat implementasi yang spesifik banget. Kayak, saya akan baca Quran jam 5.30 pagi di masjid setelah subuh. Jelas banget kan kapan dan di mana? Oke, jadi intinya bikin lebih sadar ya. Sip. Lanjut, hukum kedua. Jadikan menarik. Make it attractive. Sumbernya nyebutin soal mengaitkan kebiasaan dengan antisipasi pahala atau ketenangan batin kayak huzur, itu semacam rasa khusyuk gitu ya, pas ibadah. Iya, rasa hadir, khusyuk mendalam, dan juga mardotillah, cari ridho Allah. Terus disebut juga soal ritual motivasi atau menggabungkan godaan. Nah, di lingkungan komunal kayak pesantren, aspek sosialnya pasti kuat banget dong. Kuat sekali, nggak bisa dipungkiri. Pengaruh teman sebaya, kakak kelas, atau ustadz sebagai teladan, itu bisa jadi daya tarik yang luar biasa. Makanya program ini nyaranin buat manfaatin itu. Misalnya ya, bikin kelompok belajar yang saling semangatin. Atau tadi menggabungkan godaan. Contohnya? Ya, mungkin habis belajar fikih yang agak berat, boleh deh diskusiin topik sejarah Islam favorit gitu. Jadi, ngaitin kebiasaan yang mau dibangun sama ganjaran sosial atau spiritual yang emang menarik buat santri itu. Itu kuncinya. Masuk akal. Hukum ketiga sekarang, jadikan mudah, make it easy. Ini tentang ngurangin nyambatan kan ya. Contohnya, nata buku biar rapi, terus ada aturan 2 menit sama penumpukan kebiasaan. Aturan 2 menit ini kayaknya simple, tapi ngena banget ya. Cukup mulai dengan buka Quran aja, nggak usah langsung mikir hafal 1 halaman. Iya, prinsipnya itu nurunin biaya buat memulai.
Gitu, seringkali kan yang paling susah itu ya mulainya itu. Kalau targetnya cuma buka Quran atau pakai sepatu lari, kan gampang banget dilakuinnya. Begitu udah mulai, nah momentumnya lebih gampang dijaga. Sama juga kayak penumpukan kebiasaan. Nempelin kebiasaan baru ke kebiasaan lama yang udah ada. Misal, setelah sarapan pagi, saya akan langsung rapikan meja belajar. Jadi nggak perlu nyari waktu atau motivasi baru lagi. Oke, paham. Terakhir nih, hukum keempat, jadikan memuaskan. Make it satisfying. Nah, bagian ini saya rasa agak tricky ya kalau di konteks spiritual. Soalnya kan banyak pahala itu sifatnya jangka panjang atau abstrak gitu. Gimana program ini bikin ada kepuasan instan? Ya, ini dia adaptasi yang cerdas menurut saya dari program ini. Karena ganjaran akhirat itu rasanya jauh, ya perlu ada kepuasan segera yang nguatin identitas yang lagi dibangun itu. Sumber ini nyaranin ganjaran yang kecil, segera, dan yang penting selaras sama identitas. Contohnya gimana tuh? Ya bisa aja pujian spesifik dari Ustadz di depan teman-teman karena konsisten sholat jamaah, atau sesi mentoring khusus setelah dia capai target hafalan tertentu, bahkan hal simpel kayak, nyentang progres di bagian visual hafalan, atau doa syukur bareng-bareng setelah selesai satu juz. Kepuasan instan kayak gini tuh ngekonfirmasi, oh iya, saya emang lagi jadi muslim yang lebih taat nih, gitu. Oke. Jadi kemenangan-kemenangan kecil yang langsung dirasain dan muatin identitas ya. Paham. Terus, di luar 4 hukum ini, tadi juga disinggung soal pentingnya refleksi berkala. Biar nggak gitu-gitu aja, nggak stagnan. Ada kaitan lagi sama ajaran Islam di sini? Abah, ini jadi beda. Bukan lagi cuma sekedar alat pengembangan diri biasa, tapi udah jadi bagian dari ibadah. Ini ngasih makna yang lebih dalam, sekaligus ngejaga biar perbaikan diri ini tetap di jalur spiritual, bukan cuma ngejar capaian duniawi aja. Jadi nyambung lagi ya ke akarnya. Oke, kalau kita tarik kesimpulan nih dari sesi mendalam kita, kelihatan banget ya gimana kerangka universal kayak Atomic Habits bisa jadi efektif banget ketika nggak cuma diterapin gitu aja, tapi kayak ditenun masuk ke dalam jalinan budaya dan spiritual yang spesifik, kayak di pesantren ini. Fokusnya tetap sama, langkah kecil, konsisten sama perubahan identitas. Iya, betul. Dan ini juga nunjukin betapa kuatnya sih peran lingkungan yang dirancang secara sadar. Kayak pesantren itu, gimana lingkungan bisa banget mendukung pertumbuhan pribadi dan spiritual? Pertanyaannya jadi lebih luas kan jadinya, gimana kita bisa ngerancang lingkungan kita sendiri di luar sana buat dukung kebiasaan baik kita? Nah, iya juga ya. Sebagai penutup nih, sumber kita juga nyinggung soal evolusi identitas. Katanya, jangan sampai kita terpaku pada peran spesifik aja. Misal, saya penghafal Quran. Tapi, lebih baik pegang nilai intinya. Kayak, saya ini pencari ilmu, atau saya hamba Allah. Ini memantik satu pemikiran terakhir nih buat Anda semua renungkan. Bagaimana jika kunci sejati untuk pertumbuhan seumur hidup kita, entah di pesantren atau dimanapun, itu bukanlah sekedar mencapai target-target tertentu, tapi justru membangun identitas inti yang kuat, namun sekaligus cukup fleksibel untuk terus belajar dan beradaptasi, jauh melampaui pencapaian spesifik itu sendiri.